Mendengar nama Papua Barat, pasti yang terlintas di benak kalian adalah gunung emas yang dimiliki. Namun, selain memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, Papua juga memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang sampai saat ini masih bisa ditemukan. Ada beberapa budaya dan kesenian yang dimiliki oleh Papua yang banyak dikenal oleh masyarakat luas hingga ke mancanegara. Kalian pasti tidak asing lagi dengan tari-tarian dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Papua Barat. Keunikan rumah adat. Bangunan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi. Wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Papua Barat. Tarian Papua Barat mempunyai ciri khas yang sangat unik dan etnik, dengan kostum tradisional khas pedalaman pada masa purba. Tetapi tarian tradisional Papua Barat jauh lebih istimewa, dengan mempertahankan tradisi dan kehidupan masa berburu dan meramu. Ini ada daftar tarian tradisional Papua Barat dan penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut tari-tarian dari Papua Barat, Tari Ospan. Tari Ospan ini adalah salah satu tari kreasi budaya Papua Barat. Tari ini menggunakan hasil dari penggabungan antara dua buah tari tradisional yang telah ada, yaitu tari pancar dan tari osim. Tari pancar sendiri adalah tari tradisional yang berasal dari Biak, Manokwari, dan Mungfor. Ciri khas dari gerakan ini sangat kaku. Untuk instrumen musik yang digunakan meliputi ukulele, gitar, tifa, dan lain-lain. Sedangkan untuk tari osim, berasal dari daerah Teluk Sairei, Serul, Waropen. Sekilas, tari ini mirip dengan tari Polonese Eropa. Hanya saja pada tari osim, gerakannya jauh lebih lincah dan ekspresif. Dengan penggabungan antara dua buah tari daerah, dapat menghasilkan tari dengan gerakan yang sangat kompleks. Jumlah penari dalam tari Ospan pun sangat tidak terbatas. Begitu pula dengan genre penari, baik pria maupun wanita secara bebas melakukan tarian ini. Selanjutnya, tari Mambri. Tarian ini disebut juga tari perang. Tarian ini menunjukkan gerakan dinamis dari penari yang menggambarkan semangat dan cara-cara berperang dengan menggunakan tangan kosong atau senjata tradisional. Penghormatan kepada para pahlawan dan para leluhur yang sudah berjuang serta mempertahankan tanah air mereka. Selain itu, apabila dilihat dari segi pertunjukannya, tari perang ini juga menggambarkan keberanian, kegagahan, dan jiwa kepahlawanan masyarakat Papua. Tarian ini menggambarkan sosok Mambri, sang pahlawan yang memiliki kekuatan supernatural dan dituakan khususnya di Biak, Papua. Dahulu kala, di daerah tersebut kerap terjadi pertikaian antar suku, namun mereka merasa takut kepada Mambri. Nah, biasanya tari-tarian dan adat istiadat Papua Barat diiringi dengan musik yang dimainkan dari alat musik tradisional. Ada banyak alat musik Papua Barat yang digunakan untuk mengiringi berbagai macam upacara adat. Karena masyarakat Papua Barat sangat menjunjung tinggi peninggalan nenek moyangnya, tak heran jika berbagai macam alat musik Papua Barat tersebut sampai saat ini masih ada dan tetap dilestarikan. Kira-kira apa saja ya alat musik dari Papua Barat? Berikut penjelasannya. Halo Sobat Rauf, berikut alat musik tradisional dari Papua Barat, Tifa Papua Barat. Ini adalah alat musik terkenal yang dapat ditemukan di provinsi ini. Alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Maluku. Tifa memiliki bentuk yang sama dengan gendang dan cara memainkan alat musik ini dipukul dengan tangan. Alat musik ini terbuat dari kayu. Isi kayunya dihilangkan dan salah satu sisi kayunya ditutup dengan kulit rusa yang telah dikeringkan agar alat musik ini dapat menghasilkan suara yang indah dan merdu. Tifa memiliki bentuk yang sama dengan ukuran. Biasanya suku di Papua dan Maluku memiliki tifa dengan bentuk yang unik. Bentuk dan ukiran alat musik ini dapat disesuaikan dengan karakteristik suku. Selanjutnya, suling dan tambur. Suling dan tambur dikenal sebagai alat musik tradisional masyarakat adat Raja Ampat. Tambur adalah alat musik khas Raja Ampat yang kerap dimainkan saat ada acara adat.
Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Biasanya, pemain tambur mengikat tambur di badan dengan menggunakan tali. Selain tambur, ada juga suling yang merupakan alat musik khas masyarakat Raja Ampat. Suling ini dibuat dari batang bambu. Satu batang suling memiliki 7 buah lubang. Perpaduan keduanya menghasilkan irama musik dengan lagu-lagu khas Raja Ampat. Para penari yang terlibat akan menggunakan seruling dan tambur untuk menghasilkan bunyi-bunyian. Alat musik tambur terbuat dari batang pohon dan kulit binatang, sapi, kambing dan jenis binatang lainnya. Penggunaan kulit binatang yang sudah dikeringkan untuk menimbulkan efek bunyi yang nyaring. Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa yang tersebar di antara ribuan pulaunya. Lagu daerah sebagai bagian dari keragaman di Indonesia selalu menjadi hal yang menarik untuk dipelajari maknanya. Lagu daerah merupakan lantunan yang populer dan dinyanyikan masyarakat suatu daerah. Lagu daerah dapat dikatakan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan. Hal tersebut membuat lagu daerah di Indonesia sangat banyak. Lalu, apa saja lagu-lagu daerah di Indonesia? Langsung simak ulasan yang ini yuk. Halo Sobat Rauf, berikut lagu daerah dari Papua Barat, lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan salah satu lagu tradisional yang berasal dari Papua dan sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak duduk di bangku sekolah. Tak hanya lagu Yamko Rambe Yamko yang familiar dengan Papua karena maknanya yang dalam, lagu Apuse juga menyiratkan makna yang berkesan. Lagu Apuse bercerita tentang seorang anak yang akan pergi merantau ke Teluk Doreri. Dia lalu berpamitan dengan kakeknya. Lirik lagu Apuse pun secara keseluruhan memiliki arti dalam. Di antaranya, kakek nenek yang melepas kepergian anak yang akan merantau. Selanjutnya, lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri menceritakan tentang gadis berparas cantik jelita yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Kecantikan gadis ini lantas menjadikannya sebagai seorang kembang desa sekaligus membuat para pria jatuh hati dan ingin mengajaknya untuk jalan-jalan bersama. Selanjutnya, Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko dianggap sebagai lagu yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan. Di dalam terjemahannya, maka lagu satu ini sebenarnya mengandung cerita sedih yang menyiratkan tentang kehidupan masyarakat Papua yang dahulunya sering terlibat perselisihan antar suku ataupun peperangan melawan penjajah Belanda. Makna lagu Yamko Rambe Yamko dinilai menggambarkan bahwa sang pelantun ingin menjadi seorang pahlawan atau bunga bangsa yang rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Setelah berakhirnya peperangan tersebut, lagu Yamko Rambe Yamko masih terus dinyanyikan guna memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat Papua dalam bekerja dan membangun daerahnya agar semakin maju. Bhinneka Tunggal Ika, itulah Indonesia. Berbagai tradisi dan kebudayaan eksis di tanah air. Festival budaya bisa jadi media pembelajaran yang penuh dengan karakteristik. Sebuah jendela supaya kita bisa mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Tertarik mengenal lebih dalam kebudayaan yang ada di Indonesia? Yuk cari tahu lebih banyak tradisi dan budaya Indonesia dengan mengunjungi berbagai festival kebudayaan di Indonesia. Simak yang satu ini. Halo Sobat Rauf, berikut seni pertunjukan yang ada di Papua Barat. Festival Suling Tambur, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, memiliki sejuta pesona wisata. Selain terkenal karena keindahan bentangan alamnya, kabupaten yang dijuluki sepenggal surga yang jatuh ke bumi tersebut juga memiliki beragam pesona budaya. Salah satunya adalah seni budaya suling tambur. Untuk melestarikan warisan leluhur tersebut, Pemda Raja Ampat menggelar Festival Suling Tambur. Festival Suling Tambur ini merupakan kegiatan tahunan untuk mengangkat seni dan budaya di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Penyelenggaraan sejumlah event besar seperti festival di distrik dan kampung bertujuan mengembangkan potensi budaya dan promosi potensi sumber daya yang ada di distrik seperti kuliner, kerajinan dan beragam seni budaya. Festival memiliki dimensi dan dampak luas berkesenian, budaya dan mengkampanyekan konservasi bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan juga industri pariwisata. Selanjutnya, Festival Raja Ampat. Festival Bahari Raja Ampat diadakan di ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari.
yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat ini ingin tetap mempertahankan popularitasnya sebagai kawasan bahari terbaik di Indonesia, dengan melaksanakan festival bahari secara rutin, dan menampilkan kekayaan alam, seni dan budaya. Festival bahari ini dilaksanakan di pusat ibu kota Waisai, yang letaknya 3 jam perjalanan speedboat dari kota Sorong, Papua. Yang menarik dari festival ini adalah, mereka mengundang seni dan budaya dari kabupaten lainnya di Papua. Selain itu, Kabupaten Wakatobi juga diikutkan serta dalam festival bahari ini. Provinsi Papua Barat dikenal dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona seperti danau, pantai, dan lembah. Bukan hanya keindahan alamnya saja yang menarik banyak perhatian, produk-produk kerajinan tangan khas di Papua Barat juga tidak kalah keindahannya. Sumber daya alam yang berlimpah menjadikan bahan-bahan alam sebagai bahan utamanya. Berikut ini beberapa kerajinan tangan khas Papua Barat yang perlu kalian ketahui. Halo Sobat Rauf, berikut kerajinan tradisional dari Papua Barat, noken. Noken atau minya adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala. Noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda UNESCO. Para mama Papua sedang membuat noken. Tas tradisional noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua, terutama kebanyakan di daerah pegunungan tengah Papua. Selanjutnya, manik-manik Papua Barat. Masyarakat Papua biasanya memakai manik-manik yang dililitkan di tubuh untuk kepentingan upacara adat. Manik-manik itu dilingkarkan di leher dan disampir di samping kanan dan kiri, melewati bagian lengan dan ketiak. Aksesori adat itu dilengkapi dengan kain timur dan noken. Seni budaya Nusantara merupakan keberagaman bentuk kesenian yang muncul dan berkembang di tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tumbuh dan berkembangnya kesenian di Nusantara ini dari hasil ragam budaya yang berkembang berdasarkan adat istiadat di daerah tersebut, dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona. Tak akan ada pernah habisnya aku cinta Indonesia.